Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, saya Taufikur Rahman Wijayanata dengan NIM 23080310231 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi konsep risk dan return sebagai tugas mata kuliah sekuritas dan portofolio. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Sobat Belajar tahu tidak kalau konsep risk dan return ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dari seorang investor sebelum ia mulai berinvestasi. Jadi, bagaimanakah keseruan materinya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, masuk ke dalam materi yang pertama. Jadi, apa sih return itu? Return atau imbal hasil adalah keuntungan yang diperoleh investor dari suatu investasi selama jangka waktu tertentu, di mana return biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase lebih dari modal awal yang telah diinvestasikan. Lalu, apa saja komponen utama yang membentuk return investasi? Jadi, komponennya ada dua. Yang pertama ada yield dan capital gain atau capital loss. Jadi, yield atau pendapatan periodik yang diterima investor dari investasinya. Ini merupakan aliran kas yang diterima secara reguler selama masa kepemilikan investasi. Bentuk yield dapat bervariasi, dapat berupa bunga atau dividen. Selanjutnya ada capital gain atau keuntungan modal dan atau capital loss atau kerugian modal. Ini adalah selisih antara harga jual aset investasi dengan harga belinya. Jadi capital gain terjadi ketika investor menjual asetnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian awal. Contohnya itu, kita membeli saham dengan harga 10.000 per lembar dan menjualnya 12.000 per lembar. Kita akan mendapatkan capital gain sebesar 2.000 per lembar. Sebaliknya, capital loss terjadi ketika investor menjual asetnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian awal. Contohnya, kita membeli investasi obligasi seharga 950.000 dan menjualnya dengan harga 900.000. Jadi kita akan mengalami capital loss sebesar 50.000. Capital gain atau capital loss bersifat tidak pasti dan baru terrealisasi ketika aset tersebut dijual. Nah, selanjutnya jenis-jenis return. Nah, jadi jenis return itu terbagi menjadi dua, ada expected return dan realized return. Expected return atau return yang diharapkan adalah tingkat keuntungan atau kerugian yang diantisipasi atau diprediksi oleh seorang investor dari suatu investasi di masa depan. Hal ini bukanlah jaminan, tapi sebuah perkiraan berdasarkan analisis data historis, tren pasar, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Sifat dari expected return tersendiri itu probabilistik, artinya investor mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil investasi beserta probabilitas terjadinya masing-masing hasil tersebut. Expected return adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil tadi. Lalu, investor menggunakan expected return ini untuk yang pertama, mengevaluasi potensi daya tarik suatu investasi, kedua, membandingkan berbagai peluang investasi, dan yang ketiga adalah membangun portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko mereka masing-masing. Lalu, ada realized return atau return aktual adalah keuntungan atau kerugian yang sebenarnya telah diperoleh oleh seorang investor dari suatu investasi selama periode tertentu. Ini adalah hasil investasi yang sudah terjadi dan dapat dihitung berdasarkan data historis. Sederhananya, realized return adalah angka yang sudah pasti yang menunjukkan seberapa baik atau seberapa buruk kinerja investasi kita setelah kita menjual aset tersebut atau setelah periode waktu yang ditentukan telah berakhir. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam bab risiko. Jadi risiko dan investasi tersendiri merujuk pada ujung dari hasil investasi di masa depan. Secara sederhana, ini adalah kemungkinan bahwa hasil aktual dari investasi kita akan berbeda dari hasil yang kita harapkan. Risiko juga mencakup potensi kehilangan sebagian atau bahkan seluruh investasi yang sudah kita tanamkan. Jenis risiko terbagi menjadi dua, yaitu ada risiko sistematis yang juga dikenal sebagai risiko pasar atau risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau sebagian besar kelas aset secara bersamaan. Risiko ini berasal dari faktor-faktor makroekonomi dan geopolitik yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan atau investor secara individual. Lalu, risiko sistematik ini disebabkan oleh peristiwa atau kondisi di luar kendali perusahaan. Contohnya, suku bunga, inflasi, resesi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, peristiwa geopolitik seperti perang, konflik internasional, dan bencana alam dalam skala besar.
Selanjutnya yaitu resiko non-sistematis atau unsystematic risk. Resiko non-sistematis ini juga dikenal sebagai resiko spesifik perusahaan atau resiko yang dapat didiversifikasi. Nah, ini adalah jenis resiko yang hanya mempengaruhi perusahaan atau industri tertentu saja. Risiko ini bersifat unik untuk suatu entitas atau sektor tersebut dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Oke, jadi contoh dari risiko ini yaitu ada pertama risiko bisnis, risiko keuangan, risiko manajemen, risiko operasional, dan juga risiko hukum. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan imbal hasil atau return. Jadi yang pertama adalah kondisi ekonomi makro, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat pengangguran yang rendah, dan inflasi yang terkendali cenderung meningkatkan imbal hasil atau return itu tersendiri. Di mana suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan imbal hasil dari instrumen pendapatan yang tetap juga. Nah, selanjutnya terhadap risiko yaitu ada resesi ekonomi dan perubahan ekspektasi dapat meningkatkan resiko tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi pasar, di mana pengaruh terhadap imbal hasil yang pertama adalah sentimen pasar yang positif, likuiditas pasar yang tinggi, dan volatilitas pasar yang tepat dapat meningkatkan imbal hasil. Sedangkan pengaruh terhadap resikonya yaitu yang pertama volatilitas pasar yang tinggi dan kurangnya likuiditas dapat meningkatkan resiko juga. Lalu yang ketiga yaitu adalah kinerja aset. Jadi pengaruh terhadap imbal hasil yaitu kinerja perusahaan yang baik dan kualitas kredit yang tinggi cenderung akan menghasilkan imbal hasil yang lebih baik pula. Dan sebaliknya, pengaruhnya terhadap risiko yaitu kinerja perusahaan yang menurun, risiko industri. Lalu risiko spesifik aset dapat meningkatkan risiko juga. Dan yang keempat yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi, di mana pengaruh terhadap imbal hasil yaitu ada kebijakan fiskal, moneter, regulasi industri, dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi imbal hasil. Dan pengaruh terhadap risiko yaitu akan terdapat ketidakpastian regulasi, risiko politik, dan risiko hukum yang akan meningkatkan risiko tadi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu nilai tukar mata uang, di mana pengaruh dari imbal hasil yaitu depresiasi mata uang domestik dapat meningkatkan imbal hasil, sementara apresiasi dapat menurunkan imbal hasil, seperti itu. Lalu pengaruhnya terhadap risiko, di mana volatilitas nilai tukar dan risiko konvertibilitas mata uang dapat meningkatkan risiko juga. Lalu ada juga prinsip high risk dan high return. Jadi apa maksudnya? Konsep high risk dan high return ini adalah konsep fundamental dalam dunia investasi yang menyatakan bahwa semakin tinggi potensi keuntungan atau return suatu investasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko kerugian yang terkait dengan investasi tersebut. Sebaliknya, investasi yang berpotensi keuntungan yang cenderung lebih rendah akan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah pula. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan strategi risiko dan return dalam investasi, yaitu adalah pendekatan yang digunakan investor untuk menyeimbangkan potensi keuntungan dengan tingkat ketidakpastian atau kemungkinan kerugian yang terjadi dengan investasi tersebut, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan keuangan dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi, di mana strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu diversifikasi dan alokasi aset. Diversifikasi yaitu adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran modal ke berbagai jenis aset seperti sektor industri, wilayah geografis, dan bahkan kelas aset yang berbeda, di mana tujuannya untuk mengurangi risiko non-sistematis. Lalu ada alokasi aset. Alokasi aset adalah strategi yang berkaitan dengan pembagian persentase total dana investasi ke dalam berbagai kelas aset utama seperti saham, obligasi, kas, dan aset alternatif seperti properti atau komoditas lain. Ini adalah keputusan strategis dalam jangka panjang yang didasarkan pada profil risiko investor, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasi. Nah, bagaimana sobat belajar? Ternyata memang konsep risk dan return ini sangat mempengaruhi seseorang investor sebelum berinvestasi. Karena memang sebelum berinvestasi banyak hal yang perlu disiapkan. Baik, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di lain materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.